Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, salam budaya. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, penegak dan pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat bertemu kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Suwarse Madya, Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kearifan Lokal Warda Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat senang dapat mengantarkan acara penting ini. Namun demikian, sebelum kita mulai, marilah kakak-kakak dan adik-adik, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara penting ini. Kakak-kakak dan adik-adik pramuka, penegak, dan pandega yang saya banggakan, minggu lalu kita telah mendapatkan informasi tentang Ki Hajar Dewantara, utamanya seputar perjuangan bermodalkan intelektualitas dan kepribadian nasionalis dengan pena sebagai senjata utamanya yang ketajamannya melebihi pedang, terutama pada masa pengasingan di negeri Belanda. Kita juga mendapat informasi bahwa beliau bersama dua rekan lainnya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker, yang dikenal dengan 3 serangkai. Pena sebagai senjata lebih tajam dari pedang, seperti pepatah bahasa Inggris yang berbunyi, "A pen is mightier than a sword." Tulisan 3 serangkai ini sangat tajam, mengandung keinginan kuat untuk merdeka, yang membuat Belanda khawatir kehilangan tanah jajahannya. Kali ini kita akan belajar tentang Ki Hajar Dewantara dalam membangun perguruan taman siswa dan peran beliau dalam meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan pendidikan nasional Indonesia. Untuk itu, Kak Andri Porna, Ketua DKD Masa Bakti 2015-2020, akan kembali melakukan wawancara dengan Profesor Dr. Sutaryo SPAK, salah satu sesepuh Taman Siswa. Selamat mengikuti, salam sehat, salam budaya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat, dan salam budaya. Kakak-kakak pramuka, penegak, dan pramuka pandega di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, selamat berjumpa kembali pada acara bertajuk Pramuka Istimewa Mengenal, Mendalami, dan Mencintai Budaya Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kakak-kakak yang berbahagia, dalam 2 episode sebelumnya kita telah mengenal lebih dekat Ki Hajar Dewantara, yang juga tidak lain adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Mari kita tuntaskan untuk mengenal beliau sebagai tokoh yang perlu kita teladani dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi kita masing-masing agar dapat memberi sumbangan dalam mengisi kemerdekaan dalam era penuh tantangan ini yang memerlukan kepribadian yang kokoh dan kecerdasan yang menyeluruh. Dalam kesempatan ini telah hadir kembali bersama kita Profesor Dr. Sutaryo dari Fakultas Kedokteran UGM yang akan berbagi pengetahuan dan kecintaannya terhadap gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara yang telah terwujud dalam perguruan Taman Siswa. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Taryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Andri. Senang kembali bisa berjumpa dengan Prof. Taryo.
Ketika minggu lalu kita sudah membahas tentang pengasingan dari Ki Hajar Dewantara dan pemikiran-pemikiran yang berkembang, dan diakhiri dengan pendirian Taman Siswa. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang awal mula tentang berdirinya Taman Siswa. Mungkin bisa dijelaskan ulang kapan Prof perguruan Taman Siswa itu didirikan dan apa saja nilai-nilai yang ditekankan dalam pendirian perguruan tinggi Taman Siswa. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Kak Andri. Jadi Taman Siswa itu berdiri 3 Juli 1922. Jadi nanti sebentar lagi akan 100 tahun Taman Siswa. Terima kasih, ini saya diundang lagi untuk menjelaskan tentang 1 abad Taman Siswa ini. Karena Taman Siswa berdiri itu sudah mencanangkan dirinya waktu awal sebagai badan perjuangan kebudayaan. Loh, pendidikannya di mana Pak Taryo? Loh, pendidikan itu adalah bagian dari kebudayaan. Jadi suatu budaya bangsa akan besar itu melalui pendidikan. Terstruktur, sistematik, dan masif. Itu sifatnya itu. Negara manapun yang sekarang ini besar, entah itu Amerika, Rusia, Cina, Jepang, Korea, Prancis, Inggris, Jerman, semuanya pasti berdasar budayanya sendiri-sendiri dengan sistem pendidikannya sendiri-sendiri. Contohnya apa? Paling gampang begini. Jepang itu tulisannya ya katakana, bahasanya ya Jepang, budayanya ya Jepang. Cina juga sama itu. Entah itu tata busananya, aksaranya, bahasanya ya tetap Cina. Inggris juga sama. Jadi bangsa besar itu adalah berdasar pada budayanya sendiri. Ki Hajar waktu mendirikan Taman Siswa sudah wanti-wanti. Hei, kamu itu jangan niru budaya barat atau budaya lain. Kamu tidak akan menjadi bangsa yang besar. Loh, nah kemudian budaya yang lain-lain apa tidak berpengaruh? Berpengaruh, tetapi budayamu itu harus Anda sebagai inti budayamu sendiri. Nanti adalah di teori trikonnya Ki Hajar. Itu salah satu. Jadi meskipun pendidikan, kebudayaan, Taman Siswa, bahwa kebudayaan Indonesia, kebudayaan Taman Siswa itu harus merunut, merupakan kelanjutan sejak zaman pra-Hindu, sekarang sampai seterusnya. Karena itu kontinuitas. Kemudian budaya asing di mana? Boleh, tapi itu yang baik dari asing semuanya, kemudian dipilah yang akan menjadi budaya kita itu lebih sempurna, lebih berkembang. Kemudian tadi continue, konvergen, kemudian konsentris. Konsentris itu adalah tetap berdasar pribadi kita sendiri. Contoh yang menarik, sederhana, mudah diingat Ki Hajar itu kalau mengajar enak banget. Begini, nasi goreng. Kalau buat seorang dunia semuanya itu nasi goreng itu Indonesia sudah. Tenang itu. Perkara nanti di Belanda ditambahi mentega atau keju, ayo tetap nasi goreng itu Indonesia, bukan nasi goreng Belanda itu. Itulah adalah kebudayaan yang sampai sekarang nasi goreng itu tetap Indonesia. Begitulah. Karena itu ternyata negara-negara besar menggunakan teorinya Ki Hajar itu untuk mengembangkan budayanya mereka. Jadi trikon. Taman Siswa sudah mendeklarasikan tadi sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Jadi pendidikan
Ki Hajar ini adalah revolusi besar pada zamannya. Karena apa? Pendidikan di Indonesia saat itu adalah untuk kepentingan Belanda. Entah itu kami di fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas teknik, dan pendidikan saat itu semuanya itu adalah untuk kepentingan Belanda. Dan sistemnya juga menggunakan sistem Belanda. Sistem Belanda. Dan itu berguna untuk existing penjajahan Belanda. Hebatnya Ki Hajar itu setelah di internir di Belanda itu orang benar, tidak betul ini. Pendidikan adalah untuk bangsanya. Itu. Dan itu revolusi betul itu. Ya, betul. Coba. Dulu itu waktu sekolah, mesti saya kepengen jadi pegawai negeri Belanda. Gajinya besar, jadi itu. Ya betul itu. Ki Hajar tidak berubah. Pendidikan adalah untuk bangsa. Revolusi ini yang sangat ditakutkan oleh penjajah sebenarnya. Dan Ki Hajar terus dan didukung oleh semua pihak yang kepingin Indonesia merdeka. Itu revolusi paradigma pendidikan. Oleh karena itu kembali lagi Taman Siswa mendeklarasikan sebagai badan perjuangan kebudayaan melalui pendidikan tadi. Caranya bagaimana? Ki Hajar meletakkan dasar-dasar Pancadharma saat itu. Jadi pendidikan yang utama itu adalah mengikuti kodrat alam. Ini aspeknya besar, baik untuk pribadi dan negara. Kodrat alam yang seperti apa, Prof? Mungkin bisa Kodrat alam. Gusti Allah itu, Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menetapkan Anda, Andri, itu sama kodratnya sendiri-sendiri kok itu. Mau jadi dokter Ki Hajar ora dadi. Mau jadi bangsawan juga tidak. Mau jadi dokter tidak. Jadi politikus juga tidak. Akhirnya malah jadi guru. Itu kan sudah Tuhan yang sudah. Begitulah. Bung Karno itu sejak kecil ingin jadi insinyur. Insinyur kemudian malah jadi politikus, jadi presiden katanya. Pak Jokowi kepinginnya jadi rimbawan, mengolah kayu, malah jadi presiden. Itu kodrat itu sudah. Itu. Jadi, nah, di dalam hal pendidikan, karena kodrat itu sudah sendiri-sendiri, guru pendidikan itu adalah ngomong kodrat, memelihara kodrat, supaya seseorang itu menjadi optimal. Hasilnya optimal. Ki Hajar itu ya bagus. Contohnya, guru pamong itu adalah kayak juru tani. Kamu tidak akan bisa merubah padi menjadi jagung. Jangan, atau jagung menjadi padi ora iso, ndak bisa. Tugasmu itu adalah padi itu dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, supaya padinya membuahkan yang maksimal. Demikian jagung itu. Jadi padi, jagung, juru tani itu pendidikan yang ditekankan oleh Ki Hajar. Dan sehingga pendidikan taman siswa itu adalah mentuangkan atau memulai dalam bahasa Jawa anak didik. Itu kodratnya itu sebetulnya itu. Nah, dalam hal kebudayaan, kodrat tiap bangsa itu juga berbeda. Bangsa Indonesia itu gotong royong. Kalau bangsa asing budayanya individualistis. Wes arang milih sing endi. Sehingga Ki Hajar Taman Siswa itu milihnya budaya timur itu gotong royong. Oleh karena itulah gotong royong harus diutamakan.
dalam bentuk paling kecil, kemudian sifatnya itu adalah kekeluargaan. Itu bukan individualistis. Dan Taman Siswa memilih kekeluargaan. Kami di Gajah Mada sama itu akhirnya itu sehingga asas kodrat alam itu yang paling penting adalah itu. Dan bagaimana? Ada 5 kodrat alam: kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan peri kemanusiaan. Itu dikemas sangat cantik oleh Ki Hajar dan teman-temannya. Itu menjadi visi, sekarang istilahnya visi, misi, kegiatan Taman Siswa itu ada di situ. Nah, bagaimana pendidikan yang bisa merubah peradaban bangsa? Sekarang ilmu Ki Hajar itu digunakan dimanapun, yaitu di pusat pendidikan. Perhatikan di lingkungan kita saja di Indonesia, lingkungan keluarga. Nomor 2, lingkungan masyarakat. Nomor 3 adalah lingkungan pendidikan formal perguruan tinggi atau sekolah dimanapun, sekolah paguron istilahnya. Konsep Ki Hajar ini ternyata sekarang di negara manapun digunakan. Entah itu di Timur Tengah atau organisasi-organisasi yang kepingin eksis di sini pakai mesti keluarga. Pendidikan paling utama itu pendidikan keluarga. Karakter itu dibentuk keluarga. Bahasa yang dikenalkan pertama itu mestinya bahasa ibu, bukan bahasa asing. Itu. Nomor 2, kegiatan pendidikan informal di masyarakat, termasuk pramuka, termasuk medsos. Sekarang ini sebetulnya ini yang regard. Nomor 3 baru yang ketiga pendidikan paguron. Dalam konsep paguron, Taman Siswa itu ada asrama. Karena ini Ki Hajar belajar dari budaya Jawa. Begawan, Resi punya padepokan, di situ cantrik, mentrik, mamuyu, jejanggan, semuanya itu dalam satu kompleks itu, sehingga itu bisa transfer of knowledge, perlu pengetahuannya dan tingkah laku karakternya bisa ada di situ. Itu konsep Taman Siswa. Mengapa Gajah Mada kemudian waktu awal membangun asrama putri dan asrama putra, Darmaningsih dan Dharma Putra, itu persis waktu Ki Hajar mendirikan pendopo Taman Siswa itu sama itu juga. Di situ ada asramanya. Sehingga waktu di Gajah Mada lebih gede, Ki Hajar munculkan itu. Itu ceritanya begitu. Sehingga sama sebetulnya. Jadi sekarang itu ditiru menjadi boarding school, persis itu. Karena di situ watak karakter itu jadi nampak. Nah, itu. Jadi trikon, konsentris, konvergen, kemudian kontinu itu merupakan asas trikon yang harusnya tetap konsisten. Kita bangsa Indonesia terima kasih asal itu. Kemudian untuk trisentra pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah ini bersama-sama satu kesatuan. Hebatnya, konsep yang cukup terkenal adalah ing tut itu, ing ngarsa sembrodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Ini sebetulnya tidak hanya konsep untuk pendidikan, tapi juga untuk konsep kebudayaan secara keseluruhan. Jadi guru itu memberi contoh. Kalau di pendidikan, tulodo, kalau muridnya sudah bisa jalan, ya silakan. Yang madya membangun kemauan itu. Kemudian kalau di belakang bisa dilepas, ya silakan. Tetapi tuturi handayani itu. Mengapa logo kita tuturi handayani? Bukan memperkosa kodratnya
anak didik kita semuanya harus jadi begini. Maaf, semuanya harus ujian matematik. Wong itu semua jadi dalang kodrate ujian matematik, bahasa Inggris itu tidak bisa itu. Itulah yang pendidikan di negara maju sekarang konsep Ki Hajar itu yang dipakai, bukan konsep ekonomi untuk melayani ekonomi pangsa pasar. Jadi seperti awal cerita saya tadi, revolusi pendidikan, paradigma pendidikan Ki Hajar itu luar biasa. Merubah bahwa pendidikan itu untuk bangsa Belanda, bangsa Belanda sebentar menjadi dalam tanda petik pangsa pasar Jepang. Setelah kemerdekaan muncul itu konsep bahwa pendidikan untuk bangsa Indonesia. Nah, setelah ada undang-undang modal asing zaman Orde Baru awal, ya sudah, pendidikan kemudian ke pangsa pasar. Semuanya diarahkan link and match dengan pangsa pasar, kebutuhannya pasar. Pasar itu butuhnya komputer, bahasa Inggris, itu yang diutamakan itu. Mengapa kursus matematik dan bahasa Inggris itu paling laku, gurunya paling laku, sedang ilmu-ilmu humanioranya jadi hilang. Sejarah, ilmu bumi, budi pekerti, wah sudah, itu guru-guru begitu kalah pamornya dengan guru bahasa Inggris dan matematika. Hari ini masih kayak begitu. Masih seperti itu. Masih seperti itu yang tidak boleh. Itu jadi pramuka semuanya harus mengetahui sejarah pendidikan ini. Dan sebagai jiwa merdeka kembali lagi itu ajaran Ki Hajar. Itulah yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini, Prof. Sehingga kita dari keluarga ingin memberikan informasi ini agar pramuka kembali seperti itu. Nah, Prof, kalau saya melihat itu kan Taman Siswa itu kan tidak hanya di Jogja, ada di Bandung dan ada di mana-mana. Sebenarnya itu seperti apa, Prof? Kenapa bisa mungkin bisa di sana, bisa di mana-mana? Begini, demikian awal 1922 muncul karena jiwanya kepengen merdeka, dan sejak Budi Utomo kemudian muncul 28 Sumpah Pemuda, mulai itu masa jayanya Taman Siswa. Setelah 22 itu menyongsong di 28, kemudian sampai kemerdekaan. Hampir semua tokoh-tokoh itu mengenal dan malahan bekerja dan menjadi guru Taman Siswa. Sehingga sampai nanti konsep Taman Siswa ataupun nanti pendidikan nasional masuk sidang BPUPK, PPKI sampai jadi undang-undang itu dasarnya di situ tetap Pancasila. Itulah yang menyebabkan Taman Siswa bisa menyebar sampai hari ini ada 250 cabang. Wow. Iya, besar sekali. Dan itu harus direvitalisasi menjelang 1 abad ini. 100 tahun. 100 tahun. Kalau kita melihat Taman Siswa itu kan sekarang berkembang pesat, sedangkan pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, pada awal kemerdekaan, bagaimanakah peranan penting Ki Hajar Dewantara dalam mengisi kemerdekaan, Prof? Ya, paling penting Ki Hajar itu adalah memasukkan konsep pendidikan nasional berbasis budaya di Undang-Undang Dasar 45. Pendidikan adalah hak semua warga negara. Pendidikan adalah hak negara, kewajiban negara. Karena pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter bangsa. Mengapa beliau itu kemudian diberi Dr. honoris causa bidang kebudayaan oleh Universitas Gadjah Mada? Karena itu tokoh kebudayaan dunia, Indonesia punya tokoh kebudayaan yang namanya Ki Hajar Dewantara yang mendasari pendidikan persis Rabindranath Tagore itu.
Kalau pada awal masa kemerdekaan Indonesia, beliau menduduki jabatan apa? Bung Karno memilih beliau karena sudah kenal lama sebagai Menteri Pengajaran yang pertama itu. Menteri Pengajaran. Menteri Pengajaran, pendidikan, pengajaran. Nanti zaman Mr. Ali Sastramidjono pendidikan, kementerian itu menjadi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Luar biasa ini konsep Ki Hajar Dewantara yang saat itu menurun sampai ke masyarakat. Tadi kan dari keluarga, masyarakat, apa yang dikerjakan saat itu? Rombongan pendidikan mazhabnya Ki Hajar ini. 85% sampai 95% rakyat Indonesia buta huruf. Ya. Betul saat itu. Kemudian ada kursus buta huruf seluruh Indonesia. Presiden Soekarno itu ikut ngajar, itu luar biasa. Tokohnya pada saat itu adalah orang taman siswa yang asmanya namanya adalah Sutejo Brojonegoro. Itu adalah kalau sekarang mungkin kayak dirjen gitu, pendidikan luar sekolah kira-kira itu. Itu yang kalau di Jogja itu mendirikan Universitas Janabadra. Nama Janabadra itu. Kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, Pancasila percobaan. Kemudian mendirikan IKIP yang sekarang UNY. Konsepnya itu pada saat itu jadi luar biasa. Grup pemikir-pemikir pendidikan berbasis budaya itu menimbulkan organisasi Gajah Mada, IKIP, sekarang UNY, dimanapun itu dasarnya itu luar biasa. Karena apa? Konsepnya begini, guru itu adalah sosok guru peradaban negara. Di rumah itu wanita tiang negara, kalau di sekolahan ini adalah guru. Dan untuk seseorang pribadi, orang itu wadahnya itu harus baik. Wadah baik itu dibentuk waktu ibu hamil 2 tahun sampai 8 tahun. Konsep dihajar sampai 8 tahun. Sekarang pas Itu. Jadi PAUD itu menjadi penting. Mengapa Ki Hajar itu mendirikan Taman Indria untuk mewadahi yang PAUD tadi. Karena konsepnya kodrat itu 8 gitu ya. Dan itu adalah usia-usia golden age bagi seorang anak itu. Betul, itu setuju saya itu. Ki Hajar gitu. Sudah memikirkan itu. Karena berdasar budaya Jawa, hitungan umur windu. Jadi windu itu pembentukan maka, kemudian masyarakat itu di windu kedua, ketiga itu paguron. Luar biasa ya. Hebat ini. Luar biasa. Itu karena beliau sangat matang di budaya itu windu. Sehingga rubuh-rubuh gedang sekal syariat, tarekat, makrifat itu Allah Ki Hajar itu tatarannya begitu. Oke, terima kasih. Untuk nilai-nilai luhur apa saja Prof yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara sehingga sebenarnya masih bisa bertahan sampai sekarang dan itu menjadi modal besar dalam pendidikan di Indonesia? Iya. Nilai luhur semangat Ki Hajar itu pantang menyerah. Istilah beliau rawe-rawe rantas, malam-malam tutung. Itu luar biasa. Bayangkan sebagai seorang bangsawan dekat dengan rakyat, mau jadi dokter gagal. Tidak apa-apa, pasti nanti kemudian jadi politikus gagal. Kemudian disekolahkan, pulang lagi mau jadi politikus ya gagal. Ya sudah di pendidikan itu ternyata gitu. Pendidikan mulai taman siswa dihambat kolonial, maju terus. Republik
masih banyak yang bodoh, tantangan, maju terus, begitu. Waktu ordonasi sekolah liar tadi, sudah pesan, kalau guru-guru ditangkap, tolong kakak kelas mengajar adik kelasnya. Itu ide brilian tenang itu, sehingga kakak kelas mengajar adik kelas, adik mengajar, kalau gurumu ditangkap, itu yang Anda kerjakan. Ya, sangat luar biasa ya Prof, nilai yang sebenarnya itu masih sangat relevan untuk kita yang penuh tantangan di era globalisasi, era digitalisasi. Itu memang harus kita tekankan, jangan pantang menyerah. Kita bisa melakukan mencoba terus nih Prof. Nah, mungkin untuk terakhir Prof, mohon kami Pramuka di daerah istimewa Yogyakarta diberikan pesan-pesan khusus dari Prof Taryo untuk menteladani apa yang dari Ki Hajar Dewantara sebagai pesan kepada kami Pramuka Indonesia. Saya meniru saja pesan Ki Hajar waktu didatangi murid-murid Taman Siswa Muda dari Kediri. Yang saya ingat betul pada saat itu, anak-anak, kamu adalah calon pemimpin bangsa. Sama dengan Pramuka. Pramuka adalah calon pemimpin bangsa. Sehingga nomor 2, kalaupun tidak jadi calon pemimpin bangsa, kamu harus jadi pemimpin masyarakat. Kalaupun tidak bisa jadi pemimpin masyarakat, kamu harus bisa menjadi pemimpin di keluargamu. Dan kamu pun kalau tidak, harus menjadi manusia yang baik, yang berguna untuk sekelilingmu. Sederhana itu, mudah diingat. Syaratnya yaitu tadi, harus punya kemauan keras, meniru Ki Hajar, banyak membaca, meresapi, belajar menulis supaya ini menjadi terstruktur pola pikirnya itu, begitu. Dan jangan lupa, jadilah kamu manusia budaya Indonesia. Terima kasih sekali Prof Taryo, pesan yang sangat mendalam bagi kami Pramuka di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Pramuka Indonesia pada umumnya. Karena memang Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh yang sangat sentral di pendidikan di Indonesia. Dan dalam Pramuka pun ternyata memang itu menjadi dasar untuk kita sebagai Pramuka untuk tidak pantang menyerah Prof. Dan itu sebagai pengingat kita kembali bahwa Pramuka pun jangan pantang menyerah, kita pun juga pasti bisa. Jadi menurut saya hari ini Pramuka itu kurang membaca. Kakean WA. Belajar terus sepanjang masa, mungkin itu juga sebagai salah satu contoh. Saya pun juga akan terus belajar sepanjang hayat, sehingga ini menjadi contoh kita bersama. Pramuka itu juga harus belajar sepanjang hayat, meniru Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sekali Prof Taryo atas uraian menarik dan inspiratif tentang gagasan dan kiprah Ki Hajar Dewantara yang dapat menjadi sumber belajar bagi para pramuka sebagai generasi penerus bangsa yang wajib berpartisipasi mengisi kemerdekaan dengan bekal pendidikan yang ditempuhnya. Kakak-kakak Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di daerah istimewa Yogyakarta yang berbahagia, dari uraian tentang gagasan dan kiprah Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan berdasar budaya sendiri sehingga melahirkan insan berkarakter, mari kita Pramuka perlu belajar dari Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan diri berdasarkan potensi diri yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai kodrat menjadi insan berbudaya dan berkarakter Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan tentang topik-topik lain tentang budaya istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Salam Pramuka, salam sehat dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.